Kabupaten Semarang menjadi lokus studi lapangan bagi pelatihan kepemimpinan administrator dan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 tahun 2024. Acara pembukaan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Bapak Jarod Supriyoto dan dibuka oleh Kepala PPSDM Regional Yogyakarta. Acara dilanjutkan dengan diskusi dengan para narasumber dari 3 OPD yaitu Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Dari kelompok 2, Pangeran Diponegoro mendapatkan tugas terkait ketenagakerjaan dengan narasumber Bapak Insinyur Supratmono MT selaku Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang. Dengan adanya pandemi maka hampir semua lumpuh. Jadi termasuk perusahaan-perusahaan itu juga di UMR selama kami di Disnaker selama 2 tahun itu belum pernah ada demo UMR. Mereka melakukan demo karena apa? Itu pengurusnya untuk SPJ. Itu kegiatanku urunan dengan tak SPJ. Dari Disnaker seperti itu jika ada demo buruh yang menuntut ada kenaikan upah minimal atau upah minimum, itu dia perannya seperti apa, Pak? Artinya Pak, pemerintah itu kan dalam posisi menjembatani, Pak, memfasilitasi dan duduk di tengah antara perusahaan dengan buruh. Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Bentuk permukaan Kabupaten Semarang sangat variatif. Secara topografi terbagi dalam beberapa wilayah, yaitu wilayah dataran tinggi, wilayah dataran rendah, sawah dan perkebunan, serta rawa-rawa. Rata-rata ketinggian tempat di Kabupaten Semarang adalah 607 meter di atas permukaan laut. Daerah terendah berada di Desa Candirejo, Kecamatan Ungaran, sedangkan daerah tertinggi berada di Desa Batur, Kecamatan Getasan. Ungaran sebagai ibu kota kabupaten ini tepat berbatasan dengan kota Semarang. Secara administratif, sebelah utara berbatasan dengan kota Semarang dan Kabupaten Demak. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Grobogan. Dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal. Inilah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang yang beralamat di Jalan Pemuda nomor 7 Ungaran, Kabupaten Semarang. Berdasarkan struktur organisasinya, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang dipimpin oleh 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas, dan 2 Kepala Bidang, yaitu Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Bidang Pembinaan Hubungan Industrial. Jumlah sumber daya manusia atau pegawai Disnaker Kabupaten Semarang terdiri dari 51 orang, dengan perincian ASN 40 orang, P3K 3 orang, dan PHL 8 orang. Sementara itu kelompok jabatan fungsional tertentu, pengantar kerja 5 orang, mediator HI 8 orang, instruktur BLK 7 orang, dan arsiparis 1 orang. Di hari berikutnya, Selasa 26 Maret 2024, kelompok 2 tim Pangeran Diponegoro diberikan kesempatan untuk melakukan kunjungan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang. Tim yang terdiri dari 13 orang ini ditemui langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang, Bapak Muhammad Taufikur Rahman, SAG MSI di ruang rapat lantai 2 Dinas. Tidak seperti hari pertama yang penuh dengan diskusi, kali ini kami mendapatkan informasi dan arahan terkait dengan kepemimpinan organisasi dalam mengelola inovasi daerah. Namun sebelumnya, kami juga menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan serta memperkenalkan diri yang disampaikan oleh Ketua Kelompok. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja, Bapak Sekretaris, Bapak Kadin, yang terima kasih menerima kami dengan sangat baik. Dan mohon maaf tadi ada kegiatan terus mengganggu kegiatan. Dan terima kasih juga kalau ini Pak Sekretaris sudah menyampaikan banyak hal Bapak di juga. Namun karena keterbatasan waktu di juga, sehingga kami juga mohon izin untuk melaksanakan meditasi pada pagi hari ini.
Seperti halnya yang telah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja juga menyampaikan 2 inovasi, yaitu program pelatihan dan penempatan serta pusat konsultasi kerja atau Puskonja. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pimpinan Rombongan. Dijelaskan oleh beliau bahwa inovasi program pelatihan dan penempatan adalah pelatihan bagi 1.000 pencari kerja langsung penempatan di perusahaan garment. Program pelatihan dan penempatan tenaga kerja ini adalah kegiatan pelatihan menjahit bagi 1.000 calon tenaga kerja yang melibatkan 24 lembaga pelatihan kerja, balai latihan kerja komunitas atau sekolah menengah kejuruan, dan 13 perusahaan garment yang ada di Kabupaten Semarang. Maksud dan tujuan dari program ini adalah mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Semarang. Orang calon tenaga kerja. Semula memang apa itu dari teman-teman itu ragu-ragu. Kami minta kalau Pak Camat, Pak Camatnya ragu-ragu cari orang itu bisa atau tidak. Lebih lanjut, Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang menjelaskan bahwa calon tenaga kerja yang terampil, jika dilihat angka capaiannya sampai dengan tahun 2020, telah melebihi dari target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 6,3% dengan realisasi sebesar 9,26%. Terdapat peningkatan realisasi dibanding tahun 2019 sebesar 1,41%. Meningkatnya capaian atau realisasi ini merupakan upaya Dinas Tenaga Kerja untuk memenuhi kebutuhan tenaga terampil bagi industri, terutama di masa pandemi yang membutuhkan pekerja keras sesuai dengan bidang keahliannya. 2023 itu kita bentuk. Di tahun 2023 juga dibentuk Pusat Konsultasi Kerja atau Puskonja. Hal ini dilakukan untuk mempermudah layanan kepada masyarakat, terutama terkait perselisihan hubungan industrial. Menurut data yang ada, perkiraan angka perselisihan pengusaha dengan pekerja per tahun, jika dilihat angka capaiannya pada tahun 2020 tidak mencapai target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan tahun 2020 sebesar 5%, terrealisasi sebesar 3,44%. Angka ini meningkat 0,79% dibanding dengan tahun 2019 yang mencapai 2,65%. Meningkatnya jumlah perselisihan hubungan industrial merupakan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap jumlah order, bahkan beberapa order dibatalkan, yang menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan untuk membayar upah pekerja, baik yang masih bekerja maupun yang dirumahkan, serta kesulitan membayar pesangon bagi pekerja yang diputus hubungan kerjanya. Sudah dibuat, ini kita buat lagi. Kalau perusahaan itu tidak mau ribet, tidak mau kayak kita. Kalau BKD kan proyeksi kebutuhan pegawai tahun ini berapa, pensiun berapa, itu berapa. Kalau perusahaan tidak mau, pokoknya ada yang rekrut, ada yang jadi kita susun di kabupaten, nanti dengan melibatkan beberapa perusahaan yang kita boleh semuanya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jangan kita Bapak Ibu. Kalau kita kerja dengan seminggu pasti ada masalah. Seminggu pasti ada masalah, pasti tidak ada masalah. Entah sarananya kurang, entah ininya kurang, pasti ada masalah. Itu telah kita untuk melakukan tapi itu biasa dari pimpinan-pimpinan yang kadang-kadang kami menyebutnya misi impossible.
ya pelayanannya sih alhamdulillah bagus. Jadi ya kami salut juga dengan dinas ini. Ini namanya pusat konsultasi ketenagakerjaan. Di sini pelayanan yang kita berikan itu salah satunya yang tadi sudah Bapak sampaikan, itu ada pengaduan dari pekerja, lalu konsultasi yang kita pengaduan yang kita terima macam-macam ya Pak ya, itu berkaitan dengan haknya apa-apa. Untuk yang di ruangan ini yang pertama kita lakukan adalah menerima teman-teman ini yang datang konsultasi, kita berikan jawaban dan saran sesuai dengan aturan dan kewenangan kami sebagai mediator dan juga dalam dinas tenaga kerja. Terus ada LKS Bipartit sama serikat, ini sama-sama organisasi atau lembaga yang ada di perusahaan. Terus ada pencatatan PKWT atau yang lebih tenar itu namanya kontrak. Karena kalau untuk pengaduan itu adalah hanya pekerja yang setelah mengalami pemutusan hubungan kerja. Oh, PHK. Ya, kan ada yang mengetahui aturannya seperti apa, ada juga yang tidak paham aturannya seperti apa. Kalau mereka datang ke sini kami luruskan saja sesuai dengan enggak sampai 50 sih. Banyak juga Iya. rata-rata. Teratasinya berapa persen? Semuanya. Pak. Semuanya bisa Iya. teratasi. Oke. Gitu ya, Bu. Matur nuwun nggih, Mbak Bu. Bye bye, tetap semangat.